Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Si kaya tidak bekerja untuk uang, tapi uang akan bekerja untuk mereka. Lalu bagaimana si kaya menggunakan uangnya? Kali ini kita akan membahas tentang uang, bukan dari sudut pandang ekonomi, bukan dari sudut pandang konspirasi. Ya, meskipun dari sudut pandang konspirasi cukup menarik, di mana seluruh uang di dunia hanya dikuasai oleh sekelompok orang saja. Namun kali ini akan lebih tajam dari sudut pandang subjektif si kaya dan si miskin. The growing gap between rich and poor Americans is one of the biggest challenges facing the country. Kemiskinan menurun, ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin justru meningkat. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Jika tolak ukur kekayaan dan kemiskinan adalah uang, lalu bagaimana jika orang miskin tiba-tiba mendapatkan uang yang banyak? Apakah bisa disebut sebagai orang kaya? Kita semua pasti pernah mendengar kisah seorang pekerja di Amerika yang memenangkan lotre jutaan dolar. Namun ia malah berakhir menjadi tukang sampah karena minimnya literasi keuangan yang dimilikinya. Ada juga contoh dari Indonesia, yaitu petani yang mendapatkan ganti rugi lahan dengan uang yang cukup fantastis. Namun apa akhirnya? Kalian bisa cari sendiri di kolom berita nasional atau di Google. Ada slogan yang cukup fakta saat ini. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kata-kata ini memang benar dan ini berlaku ketika kita salah dalam menggunakan uang. Terdapat perbedaan dari sudut pandang si kaya dan si miskin. Kita akan ambil perspektif bagaimana cara mereka untuk menggunakannya. Kita mulai dari bagaimana si miskin melihat uang. Si miskin melihat uang hanya untuk alat tukar di kehidupan sehari-harinya, menggunakannya sebagai instrumen untuk menabung dan cenderung menggunakannya untuk perilaku konsumtif. Coba Anda pikir, Anda bekerja dan mendapatkan gaji. Ketika akhir bulan, uang Anda masih tersisa. Apa yang ada di pikiran Anda? Pola pikir yang salah dalam penggunaan uang bisa menjadi salah satu penyebab kemiskinan. Mungkin saran yang cocok untuk kaula muda adalah carilah fungsi, bukan gengsi. Impresi seseorang tidak akan membuat Anda kaya, kecuali jika pekerjaan Anda memang pada bidang tersebut. Lalu, si miskin akan bekerja untuk mendapatkan uang, tapi uang tidak pernah bekerja untuk mereka. Karena ini memang tidak pernah diajarkan di sekolah. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana uang dapat bekerja untuk kita. Kita hanya diajarkan dengan menabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Saya pungkiri dalam jangka pendek ini memang berhasil, tetapi untuk jangka panjang, ini hanya membuang-buang uang Anda. Mungkin ini terdengar tidak logis, tapi realita mengatakan seperti itu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena inflasi, uang selalu terkait dengan kegiatan transaksi yang membuat nilai uang tersebut turun. Contohnya adalah interest margin dari deposito, obligasi, dan sebagainya. Atau contoh mudahnya, transaksi simpan pinjam di bank. Transaksi di bank akan selalu menekankan bunga atau interest yang kita sebut tadi. Bunga ini berbeda antara ketika kita menabung dan meminjam. Tentu saja, bunganya akan lebih banyak ketika kita meminjam. Nah, bank ini mendapatkan keuntungan dari sana. Dan pertanyaannya, dari mana uang di dunia ini akan bertambah jika bank menekankan pertambahan nominal dari bunga tadi? Jawabannya adalah kebebasan mencetak uang bank sentral. Dan bagaimana bank sentral mendapatkan kebebasan tersebut? Saya tidak akan membahas lebih lanjut karena ranah video ini subjektif pada si kaya dan si miskin. Mungkin akan saya bahas dalam video lain. Perlu diingat bahwa akan selalu terjadi inflasi jika sistem keuangan akan tetap seperti itu, dan nilai dari uang yang ditabung akan selalu turun karena bunga yang didapat tidak cukup untuk mempertahankan nilai tabungan kita. Contoh real dan paling mudah adalah saat kita masih kecil dan membeli nasi goreng di warung. 5.000 sudah dapat satu bungkus, tapi saat kita sudah dewasa, nasi gorengnya naik harga menjadi 10.000. Sebenarnya bukan nasi gorengnya yang naik harga, akan tetapi nilai dari uang itu yang menurun.
Kita lanjutkan saja bagaimana si kaya melihat uang. Karena saya belum pernah kaya, jadi saya akan ambil perspektif orang lain yang katanya sudah kaya, di mana uang akan bekerja untuk mereka, yaitu Robert Kiyosaki yang merupakan investor yang terkenal lewat bukunya Rich Dad Poor Dad. Sedikit catatan, Robert Kiyosaki adalah orang yang menyarankan pembelian Bitcoin saat sedang jatuh di harga $17.000 di awal tahun 2023, dan saat video ini dibuat Bitcoin sudah menyentuh harga $50.000. Ini membuktikan bahwa insight yang dimilikinya sangat cukup untuk dijadikan acuan berinvestasi. Dalam bukunya, si kaya memandang sama seperti si miskin. Uang hanyalah alat tukar, namun hanya cukup sampai di situ saja. Mereka tidak menabung dalam bentuk uang. Jika mereka masih miskin, namun memiliki mindset orang kaya, maka mereka tidak akan menabung. Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah efisiensi pendapatan. Paling mudah mereka akan melakukan yang banyak motivator bicarakan, yaitu investasi leher ke atas, atau sederhananya memperbanyak skill dan pengetahuannya tentang apapun itu yang bisa menghasilkan uang, memperbanyak relasi, dan memperkaya literasi finansial. Kenapa literasi finansial saya garis bawahi? Karena ini adalah hal yang terpenting. Karena jika kita punya uang yang banyak tanpa adanya literasi finansial, kita akan berakhir sama seperti gelandangan di awal video tadi. Intinya adalah si kaya akan menciptakan peluang dan membuat segala kemungkinan uang akan masuk ke kantongnya. Jika uang sudah masuk ke kantongnya, mereka pun masih tidak menabung dalam bentuk uang. Mereka akan menggunakan uangnya untuk investasi. Investasi ini bisa dalam bentuk apapun. Investasi yang dianjurkan dalam buku Rich Dad Poor Dad memberi saran yang cukup simpel, yaitu membeli aset. Aset yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang dapat menghasilkan uang, entah itu dari penyewaan tempat, dividen dari saham, dan instrumen keuangan seperti deposito atau obligasi, atau bisa dalam bentuk sumber uang yang baru, yaitu bisnis baru. Ini adalah sekilas cuplikan halaman dari bukunya, apa saja yang merupakan aset yang dimaksud. Pada poin pertama adalah bisnis yang tidak perlu kehadiran Anda di dalamnya. Maksudnya di sini adalah kita punya bisnis, tetapi kita tidak perlu ikut bekerja di sana. Peran kita hanya sebagai owner saja. Tapi pada poin pertama ini cukup sulit untuk kita para perintis atau orang-orang yang memulai dari nol, di mana dalam pengelolaan bisnis kita perlu adanya karyawan yang dapat dipercaya, dan kepercayaan tidak didapat dalam waktu singkat. Apabila kita saat ini sebagai karyawan dan membangun bisnis sendiri, kita harus bekerja ekstra dari 9 to 5 bisa menjadi 9 to infinite, tergantung bisnis apa yang kita jalankan. Maka dari itu, opsi kedua ini cukup bisa menjadi batu loncatan yang mudah, di mana kita tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra, hanya pikiran yang ekstra saja untuk mempelajari literasi keuangan ini. Poin kedua ini saya cukup rangkum sebagai bentuk instrumen surat berharga, di mana ada saham yang mendapatkan keuntungan dari dividen, obligasi dari bunga berjalan, notes atau surat hutang. Jika dijabarkan, ini mendapatkan keuntungan dari bagi hasil atau bunga, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Dan yang terakhir dalam surat berharga yaitu royalti dari kekayaan intelektual, bisa dari lagu, hak paten, maupun hak cipta buku. Atau baru-baru ini yang populer adalah platform YouTube ini, di mana Anda bisa menjadi karyawan sekaligus kreator digital, dan Anda bisa gunakan sebagai tempat sharing bidang profesional yang sedang Anda kerjakan saat ini. Baru-baru ini, Robert Kiyosaki juga berinvestasi pada Bitcoin. Di dalam bukunya, dia tidak menyarankan Bitcoin, namun baru-baru ini, dia membeli Bitcoin. Ini membuktikan bahwa dunia investasi itu sangat dinamis. Namun saya cukup paham kenapa dia berinvestasi di sana, karena setiap investor pasti akan melihat sebuah potensi dari setiap instrumen kehidupan, karena dasar investasi adalah kehidupan kita sehari-hari yang kita kuasai ilmunya.
Beruntung untuk kalian yang sudah mengikuti sampai di sini, karena ini yang menurut saya kutipan terbaik dari bukunya. Berikut adalah kutipan dari buku Robert Kiyosaki. Tanah adalah kekayaan 300 tahun lalu. Jadi orang yang punya tanah punya kekayaan. Maksud di sini adalah era ekonomi pangan, di mana untuk punya daya pangan yang tinggi harus punya tanah yang luas. Dulu kita juga dijajah karena tempat kita luas dan subur. Kemudian kekayaan ada pada pabrik dan produksi, di mana Amerika menjadi dominasi. Ini adalah era revolusi industri, di mana ditemukannya lampu pertama kali dan disusul oleh teknologi-teknologi yang lain. Baru-baru ini, atau maksudnya itu sekitaran tahun buku ini dirilis, kekayaan ada pada informasi. Orang-orang yang punya banyak informasi terupdate punya kekayaan. Masalahnya, informasi tersebar di seluruh dunia pada kecepatan cahaya. Maksudnya ini adalah internet. Internet disalurkan pada kecepatan cahaya lewat kabel fiber optik, dan kekayaan yang baru tidak bisa ditampung pada batas-batas seperti tanah dan pabrik. Maksudnya di sini ia sedang menggadang sesuatu yang berhubungan dengan kekayaan digital, entah itu aset digital, sosial media, atau bahkan dunia digital seperti metaverse dan sebagainya. Dan perubahan ini akan lebih cepat dan lebih dramatis. Dan dengan dramatisnya, ini akan menambah jumlah multi-jutawan baru. Dan tentu saja akan ada yang tertinggal di belakang. Mungkin ini untuk orang-orang yang tidak mengikuti perubahan. Kutipan dalam bukunya ini membuktikan bahwa perjalanan investasinya mengikuti peluang yang paling baru dan segar. Sebenarnya dia mencontohkan banyak sekali dalam bukunya, dan itu selalu berkaitan dengan waktu saat itu juga. Sehingga mungkin jika diterapkan sekarang, beberapa di antaranya sudah tidak relevan. Pada akhirnya, si kaya akan terus menambah insight-nya tentang investasi dan terus menambah income-nya dari aset-aset yang terus berkembang sehingga mereka mencapai kebebasan finansial, di mana pendapatan dari aset-aset yang dimilikinya sudah mencukupi untuk menghidupi dirinya dan segala pengeluaran untuk merawat aset-aset tersebut secara mandiri. Jadi inilah yang dimaksud, si kaya tidak bekerja untuk uang, tapi uang akan bekerja untuk mereka. Si miskin akan bekerja untuk uang, tapi mereka kurang berpikir bagaimana uang bisa bekerja untuk mereka. Dan si kaya akan bekerja untuk uang, dan pada akhirnya mereka akan membuat uang bekerja untuk mereka. Di akhir kata, uang memang harus dihabiskan, tetapi setelah dihabiskan, apakah itu akan menghasilkan uang yang lain? Saya Nuk, ini tahu-tahu.